Seekor harimau yang kelaparan melompat ke laut untuk berburu. Di dekatnya, Tony, seorang pria muda, tak bisa menahan tawa saat melihat kejadian itu. Namun, ia tak menyangka harimau itu akan berbalik dan berenang ke arahnya. Senyum di wajahnya langsung lenyap. Panik, ia melompat ke sekoci yang ada di belakang. Harimau mengejarnya, mencoba naik juga. Tony berusaha menaiki perahu, tapi lambung kapal yang licin membuatnya sulit bertahan. Ia menemukan kapak di perahu dan bersiap, karena kini tak ada waktu lebih baik untuk berhadapan dengan harimau. Ia berteriak, seolah menyemangati dirinya sendiri, tapi saat bertemu tatapan sang harimau, keberaniannya goyah. Tony mendengar arangan lemah dari hewan itu, hatinya bimbang. Malam pun tiba, Tony tetap di kapal, merenung hingga akhirnya memutuskan mendorong kayu ke laut, dan menjatuhkan papan sebagai tangga. Ia melompat lebih dulu ke kayu, menghindari harimau agar tetap aman. Keesokan harinya, ia memindahkan semua persediaan dari skoci ke papan kayu. Saat ia menghitung persediaan, seekor ikan besar tersangkut di perangkap. Ketika ikan itu lengah, Tony menarik jaring dan menghantamnya dengan kapak. Ia menangis melihat tubuh ikan perlahan memudar warnanya. Ini pertama kalinya ia membunuh makhluk hidup. Setelah berdoa memohon ampun, Tony melemparkan ikan ke sekoci diberikan kepada harimau. Malamnya, ubur-ubur bening menghiasi laut, memukau Tony. Tiba-tiba, seekor paus raksasa melompat dan ombaknya membalikan perahu. Semua makanan dan air hilang. Di tengah laut yang luas tanpa harapan, harimau kembali menunjukkan ekspresi garangnya. Saat itu, seekor ikan terbang menghantam Tony. Tanpa pikir panjang, ia melemparkan ikan itu ke arah harimau. Kawanan ikan terbang datang bertubi-tubi. Satu orang dan satu harimau mulai mengumpulkan makanan bersama. Ketika harimau menangkap ikan besar, Tony merasa ini saat yang tepat menunjukkan keberaniannya. Ia mengambil tongkat dan menghadang harimau. Harimau mundur untuk pertama kalinya, meski tidak rela. Akhirnya ia makan ikan kecil di sebelahnya. Malam harinya, setelah ikan besar dibersihkan, Tony memberi makan si anjing besar itu. Ini momen pertemuan dua makhluk yang berbeda selama 20 tahun. Namun Tony sadar, agar bisa bertahan hidup, ia harus menjinakkan harimau itu sepenuhnya. Ia mendekat ke sekoci dengan tongkat tajam. Harimau gemetar dan meraung rendah. Tapi Tony malah menyodorkan sepotong ikan. Ternyata, ia ingin menunjukkan bahwa ia bukan ancaman. Potongan demi potongan ia lemparkan, hingga akhirnya harimau luluh dan mulai percaya. Hari-hari berlalu, Tony membuat naungan dari kayu, menulis buku harian setiap hari, mengusir hiu dengan tongkat, menampung air hujan, dan memainkan musik untuk harimau. Suatu hari, mereka melihat lumba-lumba. Dari kejauhan, Tony melihat kapal. Ia segera menyalakan pistol suar, tapi kapal-kapal itu tidak melihat mereka. Mereka pun kembali ke rutinitas. Tony dan harimau menjadi sahabat, seolah telah bersama bertahun-tahun. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Badai tiba-tiba datang. Buku harian Tony beterbangan tertiup angin. Harimau terguncang di tengah hujan. Petir dan guntur membuat segalanya mencekam. Tony marah. Ia menjerit ke langit, "Aku kehilangan keluargaku. Aku kehilangan segalanya. Ambil saja nyawaku." Ombak besar menghantam. Tony terlempar ke laut. Saat ia naik ke sekoci, ia melihat harimau menggigil dalam hujan. Ia buru-buru memperbaiki kanvas agar harimau merasa aman. Setelah badai reda, Tony memeluk harimau yang lemah di pangkuannya. Kini mereka seperti keluarga. Tapi laut tetap tak memberi ampun. Tanpa makanan dan air tawar, hanya kematian yang menanti mereka.